Holy Party, mana suaranya? Yuk sama-sama ya, siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, come on guys, come on clap your hands, come on semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Yeah. Go clap your hands. Hey. Let everything that is bread, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Let everything that is bread, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. I've been in the valley, praise on the mountain. A praise when I'm sure, a praise when I'm happy. Come on. A praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. Come on, say, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh my, come on, praise the Lord, praise the Lord. Hey. Oh my soul, come on, say, I praise when I feel it, and I praise when I don't. Yeah. I praise 'cause I know you're still in control. Come on, my praise is a weeping, it's more than a sound. Yeah. My praise is a shout that's bring Jericho down. Are you ready, guys? Come on, as long as I'm ready, I've got the reason to praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on, I won't be quiet. Hey, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh my soul. Semua bertepuk tangan, semua bertepuk tangan di atas kepala. Come on, come on, clap your hands. Yeah. Yuk sama-sama kita masyarakat. Come on. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater. Come on! I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Reign! Come on! Let's praise God! Give us that! Reign! Are you ready, guys? Come on, come on, come on! Praise the Lord! Praise the Lord! Oh my soul! Praise the Lord! Praise the Lord! I won't be quiet! Come on! I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time, come on, say. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Yeah. Woo. Yuk sama-sama salam. Jesus. Jesus, 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 let's say Jesus, 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 say, let everything that I spread, praise the Lord,
praise the Lord. Praise the Lord, come on say. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the one more time, come on say. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, so say. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. Yang bersorak-sorai bersuka cita pada siang sore hari ini, kita beri tepuk tangan sekali lagi dahsyat bagi Tuhan kita. Nyalakan apimu. Suka-cita lagi Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Hey. Yang bersuka cita sama-sama katakan langkah. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Dan hujan mujizat terjadi. Everybody say. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Everybody clap your hands. Semua yang bangga punya Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Hey. Mari ekspresikan sukacita kita. Haleluya. Sama-sama kata. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Bersama-sama katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh
keajaiban terjadi pada siang sore hari ini. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia Raja. Haleluya. Yang percaya kita diberi kuasa, sekali lagi katakan haleluya. Hey! Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu. Bersama-sama katakan, diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, jangan lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on church. Hey. Ya sama-sama yang disayang Tuhan katakan, diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali dikatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Coba mana suaranya Holy Party? Lebih semangat lagi katakan haleluya. Ya Mas Aryo, sama-sama yang masih semangat, kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Hey. Kita mau nyatakan great is our God.
sama-sama come on sing. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Gak sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, kami rindukan kuasa Allah. Berkebangkitan terjadi di tempat ini. Semua besar. 1, 2, 3. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Great is our God. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama angkat kedua tangan semuanya, come on say. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Are you ready guys? 1, 2, 3. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Yuk semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Great is our God. Jesus. Ya semua lebih semangat lagi, come on. Jesus. Ya saudara, come on. Jesus. Hey. Jesus. Lebih dasar, come on. Jesus. Hey. Jesus. Ya sama-sama kita mau nyatakan lebih lagi di tempat ini. Angkat suara buat katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Are you ready guys? Come on. 1, 2. Datanglah dan bertata, berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Great is our God. Datanglah, kamu say. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dan sama-sama katakan, great is our God, great is our God. Coba sama-sama katakan, great is our God, great is our God. Lebih lagi. Adik-adikku yang kukasihi, tetap tutup matamu. Mungkin engkau sedang berkata waktu naikkan pujian ini, posisiku Tuhan lagi gak enak. Naikkan pujiannya, aku luka berat. Luka kepada papa, luka kepada teman, luka kepada mama. Bahkan engkau udah mulai mengenal lawan jenismu. Kau disakiti, kau dibully, kau dilecehkan. Saudara tahu, satu ketika papa saya bangkrut, saudara. Setiap saya lewat dari teman saya, mereka balik keadaan kami, saudara.
Bukan saya dibilang saudara miskin. Tapi dia katakan, woi orang kaya. Saudara, saya tertekan. Saya dendam banget sama mereka. Ditambah lagi papa saya waktu bangkrut saudara. Papa saya uring-uringan. Kalau saya makan saya dipukul dari belakang, dikatakan babi, anjing. Sakit saudara. Saudara, saya lari saudara. Saya memberontak. Saya lari kepada perkumpulan kena narkoba, saya jual narkoba, seks bebas dan segala macam. Larian saya. Mungkin hatimu sekarang kayak gitu saudara. Lagu ini bagus Tuhan. Tapi waktu naikkan aku gak mampu. Hatiku luka, hatiku sakit. Saudara, ada berapa banyak di antara kita saudara. Kita mau hati kita direstorasi Tuhan, hidup kita. Tapi kita gak mau saudara membuka daftar restitusinya. Kita simpan daftar kecewa, daftar kepahitan saudara. Ingat baik, ada satu kata Alkitab yang dikatakan adalah apokatastasis. Kita nggak bisa saudaraku yang kasih mengubah masa lalu kita. Tapi yang bisa kita ubah adalah masa depan. Saudara, izinkan Tuhan merestorasi hatimu hari ini. Supaya mental, mindset, lifestyle-mu berubah. Dengan cara apa saudara? Bukakan restitusinya. Tuliskan restitusinya. Supaya kita selesaikan. Saudara, setiap engkau yang mau menuliskan restitusi apapun keadaan hatimu hari ini. Karena apa saudara? Saya tantang saudara di depan ini. Apapun yang saya khotbahkan sebentar. Kalau hatimu gak beres. Ada mental block, betul gak? Maka engkau akan berkata, cuma khotbah. Siapa yang mau menuliskan daftar restitusinya hari ini? Supaya Tuhan merestorasi hatimu yang luka. Tuhan Maha tahu. Dia saudara adalah omniscience. Tapi dia mau saudara engkau melakukan free willmu tepat sore hari ini. Adik-adikku semua angkat handphonemu. Angkat handphonemu saudara. Bukan note-nya saudara. Tuliskan di sana daftar restitusinya. Apa saja keadaan hatimu hari-hari ini. Tulis, angkat semua handphonenya ke atas. Angkat semua handphonenya ke atas. Angkat semua handphonenya ke atas. Haleluya. Buka saudara note-nya, tuliskan di sana. Ini bagi yang respon saja, yang mau direstorasi hatinya. Tuliskan di sana. Apa keadaan hatimu hari ini? Apa keadaan hatimu? Kau luka, kau berkata sakit Pak. Kecewa Pak, dendam, dibully. Sakit Pak, marah sama papa, marah sama mama. Marah sama keadaan. Orang tuaku miskin Pak. Saudara tulis saudara. Keadaan hatimu. Supaya Tuhan Allah yang Yehova Rafa, saudaraku yang kasih, memulihkan engkau hari ini. Haleluya. Yahweh Rafa Elohim. Sambil duduk gak apa-apa kamu mencatatnya. Syada. Terbuka, karena terbukaan awal daripada pemulihan. Adonai, Adonai, semanifestara. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Sambil engkau berdoa, tanya dirimu, apa keadaan hatimu hari ini? Apa keadaan hatimu? Saudara gak usah tanya teman. Catatkan isi hatimu. Apa keadaanmu saudara? Kau sakit hati, kau kecewa, kau lagi marah. Siapa yang sudah saudara? Yang sudah bangkit berdiri. Yang sudah bangkit berdiri. Mari yang sudah bangkit berdiri. Mari, jangan malu, jangan malu. Yang sudah nulis, mari bangkit berdiri. Yang sudah nulis, mari bangkit berdiri. Haleluya. Siapa lagi? Yang sudah selesai. Mari saudara. Saudara jangan tertutup. Terbuka saudara kalau kau mau pulih. Ini bukan sekedar KKR. Ini bukan sekedar saudara malam kebebasan, malam breakthrough. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau. Siapa lagi? Siapa lagi saudara? Cepat, cepat. Cepat saudara. Kita gak punya banyak waktu. Cepat saudara. Siapa yang sudah nulis?
keadaan hatimu bukan yang ideal. Saudara, aku sakit, aku marah, aku kecewa, aku pahit. Saya berharap kita respon semua ya. Saya berharap kita mencatat semua. Jangan ada yang tidak mencatat. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi saudara? Berdiri, berdiri, berdiri. Lagi. Terbuka. Siapa lagi? Siapa lagi? Terbuka. Siapa lagi? Siapa lagi? Yo, berdiri. Saudara yang sudah selesai mencatat, hitungan ketiga lari ke depan. 2, 3, lari ke depan. Cepat. Siapapun kau. Haleluya. Angkat tanganmu. Kalau mau berlutut, kalau mau nangis. Yahweh. Tuhan memulihkan engkau. Sekada takarolada pop. Sekada pop. Sekada pop. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Mari semua pendoa. Baca daftar restitusinya. Baca. Bawa handphonenya. Keluarkan handphonenya. Mari semua pendoa. Baca. Doakan. Semua berdoa. Haleluya. Mari semua doa. Doakan. Sekada cakara pop. Sekada bala. Mari pendoa. Haleluya. Doakan. Sekada bala. Belum silakan belum. Haleluya. Sekada bala. Sekada bala. Berkata kepada apapun yang kau tulis, aku mau berkata nama Tuhan Yesus. Mari yang lain berdoa. Yang sudah didoakan mari kembali. Sudah dapat zakar apa? Cepat. Doakan. Sudah bala. Yang sudah didoakan mari kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Angel. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah didoakan mari kembali. Sekada takara pop. Boleh. Nama Tuhan Yesus. Boleh pulihkan apapun yang kau catat daftar. Tuhan pulihkan. Mari kembali. Nama Tuhan. Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Yang sudah didoakan mari kembali. Haleluya. Yahweh. Yang sudah didoakan mari kembali. Sekadar Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Mari kembali ke tempatnya masing-masing. Yang sudah didoakan mari kembali. Pendoa-pendoanya doakan sesuai dengan restitusinya. Doakan sesuai restitusinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekada cakara pop. Sekada pop. Apapun daftar restitusi yang kau lakukan, pastikan bahwa engkau menyandarkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan minta bereskan. Buka hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali. Yang sudah didoakan mari kembali. Adonai semanifestara.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adonai se manifestará. Injil kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Yahweh Haleluya. Rafa Skada takarala dabaya. Elohim Skada takarala dabatakarabayah. Shaddai Jireh. Jireh Adonai. Adonai Skada takarala dabaya. Yuk pendoa-pendoa lebih dicepatkan lagi. Lebih cepat lagi. Yang sudah didoakan mari kembali. Haleluya. Haleluya. Skada dabala. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu, bangkit berdiri semua. Yang di tempat duduk bangkit berdiri, angkat tanganmu. Your name is the power. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. All thrones and dominions, all power, all power, position. positions. Your name stands above the Your moon. name, your name. Skada takarala dababa. Your name Your is the name, greatest. Your name your name, stands above them all. your name. Yes, All power, semua nyanyi, angkat tangan. positions, your name stands above them all. One more time. Yes, your name Yes. stands above them all. All power and position. And the angels. Katakan sama-sama. Holy, holy. Amen. Holy forever. Sama-sama, come on everybody, sing together. Hallelujah. Holy. Come on. Holy. Amen, amen. Holy forever. Amen, 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 amen. Holy. Holy, holy forever. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lebih lagi, sama-sama teriakan, katakan katakan sama-sama katakan sama-sama haleluya, 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 haleluya. Tuhan berdaulat atas acara ini. Bukan acara manusia, bukan acara gembala, bukan acara youth pastor. Urapi hambamu, Tuhan kami tahu Tuhan, waktu kami altar call itu cuma deklarasi. Bukan lambang pertobatan. Karena kami akan mendengarkan sesi supaya bisa masuk, tidak ada mental block.
Tolong kami Tuhan, kami menangkap sesuatu dalam waktu yang singkat ini. Ketika pulang ada mindset, mentality, lifestyle yang berubah. Sehingga teman kami tidak mengerti kepada kami dan mereka akan bertanya. Ampunkan kami selama ini dimengerti teman kami. Karena manner sikap kami sama dengan mereka. Urapi hambamu dengan bahasa sederhana menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Boleh lebih lagi katakan sama-sama. Wuh. Haleluya. Silakan panitianya boleh duduk. Iya kan? Haleluya. Saudara diberkati semua. Amin saudara. Amin. Coba kasih senyum sama samping kiri kanannya. Bilang itu ada belekmu loh bilang. Iya kan? Ya, saya baca satu buku dikatakan senyuman itu lengkungan kecil tapi banyak meluruskan masalah. Saya mungkin khotbahnya nggak lama-lama lagi karena saudara sudah mencatatkan daftar restitusi, betul nggak? Begini, adik-adik semua. Ada banyak orang saudaraku yang kekasih, setiap saudaraku yang kekasih ditantang mereka akan nangis, betul nggak? Tapi mereka saudara tidak mencatatkan daftar restitusinya. Ya kan? Nanti aja sini aja, kalau saya minta. Yang paling parah saudara, kita nggak ada keterbukaan. Hari ini ada sesuatu saudaraku yang kasih agak lega. Bilang sama samping kiri kanannya, tapi yang utang masih diberesin juga utangnya bilang. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Oke, tak kenal maka tak sayang. Saya bukan orang terkenal. Saudara biar kita kenalan dulu. Ya, tolong PowerPoint saya. Nama saya Royal Purba, saudara. Nama saya Royal Purba. Saya saudaraku yang kekasih punya anak 2. Yang pertama adalah Kezia Angela Selin Purba. Ya, dia tamatan dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Kedokteran. Dan dia sekarang dokter di Rumah Sakit Hermina, saudara di Bekasi. Ini nama istri saya Christina Friskasiahan. Saya lahir besar di Pematang Siantar, tapi istri saya adalah orang belakang Tanjung Duren ini saudara, belakang Citraland saudara. Ya, anak saya Kezia ini saudara, dan yang satu lagi anak saya ini Daniel Jevanya Purba. Dia tamat dari SMA Global Prestasi School di Bekasi dan lanjut saudara ke Jerman. Sekarang ada di Jerman, dia kuliah untuk ngambil chef saudara. Ya, untuk apa namanya? Masak-masak. Saya bilang di Cengkareng aja belajarnya, saya bilang. Enggak apa, di Jerman aja Pak. Dia bilang, saudara. Kami tinggal di Bekasi, gereja kami New Life Community Kemang Pratama, saudara ya. Baik, saudara itu perkenalan saya, karena waktu saya lihat tadi kita diberkati dengan praise and worship, saudara. Waktu saya nggak banyak yang mau saya sampaikan. Saya cek tadi slide saya, saudara, ada 130 slide. Iya kan? Haleluya. Ada 60 poin yang mau saya sampaikan kepada saudara. Bilang sama samping kiri kanannya, Pak pengen tanya jawab. Habis ini kita tanya jawab saudara. Siapa yang pengen nanti tanya jawab? Biar kita pulih, benar-benar pulih hari ini. Yang setuju katakan yes. Ya, tadi Nicole ya. Niko tanya saya tadi di bawah, saudaraku yang kekasih. Pak gimana sih Pak, gini apa segala macam. Saya sudah dapatkan semua sekarang di komunitas dan circle saya. Saya bilang sama dia, usia berapa sekarang? Udah semester 7, udah selesai ya Niko ya? Udah selesai? Belum, semester 7 ya? Terus saya bilang, gak apa-apa buka hati untuk pacaran kalau ada kalau sudah memang usia sudah mumpuni, betul ya? Nah saudara, sebenarnya kata dating itu saudara berasal dari seperti ini, betul gak? Makanya salah sekali saudara kalau seminar dikatakan love, sex and dating. Harusnya dating, baru ada love, baru ada seks, betul gak? Kapan seksnya? Setelah menikah. Kapan love-nya muncul saudara? Waktu dating seperti ini, betul nggak? Nah di sini saudaraku yang kekasih, ya muncul yang namanya kasih dulu, betul nggak? Baru muncul saudaraku yang kekasih, nanti hubungan-hubungan personal, betul kan? Ngelihat, nangisnya bagus banget, betul kan? Larinya tadi waktu altar call bagus banget, yang perempuan gini, betul nggak? Nah kan nggak saudara, ya kan? Haleluya, ya kan? Yang laki-laki bilang, mantap banget loh. Nah dating namanya itu, bukan pacaran. Sekarang salah, kalau ngedate katanya berdua-berdua, ngedate tuh rame-rame. Kalau berdua-dua tempat gelap itu namanya kampret. Bilang sama samping kiri kanan, yes bilang. Nah saudara, adik-adik jangan mau ya. Kalau laki-laki, yang perempuan-perempuan, kalau laki-laki ya ngajarin kamu buka Alkitab, itu dari Tuhan. Tapi cukup dulu usianya baru pacaran ya. Anak saya yang di Jerman sekarang belum ada pacarnya. Yang dokter pun belum ada pacarnya saudara. Iya kan? Saudara, perhatikan baik. Nah saudara, kalau laki-laki yang perempuan-perempuan, ini perempuan-perempuan kan lemah di telinga, betul kan? Makanya banyak mama-mama kita, ya, emak-emak saudara, waktu setelah menikah saudara nangis, betul kan? Karena apa? Lemah di telinga. Waktu pacaran kalau cowoknya bilang, Dek, abang ini gak punya apa-apa di dunia ini selain kamu, betul gak? Yang cewek bilang apa? So sweet, betul gak?
udah menikah memang gak punya apa-apa, betul gak? Terus yang perempuan bilang, Mas, kok kita miskin banget Mas, gak punya apa-apa. Yang laki-laki bilang, Dek, dulu kan Abang bilang, Abang gak punya apa-apa. Lihat, hati-hati loh cewek-cewek. Laki-laki itu saudara, kalau lagi pacaran, itu dunianya siapa? Dunianya perempuan. Kalau udah menikah, dunianya laki-laki. Lihat, perempuan-perempuan kalau lagi pacaran, kalau bilang, Bang, antarkan dong naik motor ke Depok. Yang laki-laki bilang, ke Palestina pun abang antar kok. Lagi perang bang, nggak apa-apa, abang hadapi dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul nggak? Dulu kemana-mana dibukakan pintu mobil, dinaikkan ke atas motor. Sekarang udah menikah, udah 42, saudara pinggang istrinya, baru satu naik kakinya udah jalan motornya, betul nggak? Betul nggak? Dulu nyanyinya saudara, I love you, I love you, I love you. Sekarang nyanyinya setelah menikah saudara, perempuannya nyanyi, lihatlah tanda merah di pipi, bekas gampar tangan. Suaminya joget di belakang, cuap. Haleluya. Saudara makanya hati-hati, lemah di telinga perempuan. Kalau kamu diajari buka Alkitab, laki-laki itu cowok itu dari Tuhan. Tapi kalau diajari buka baju, berarti bukan daripada Tuhan. Kalau diajari pelayanan ke gereja seperti ini, dari Tuhan. Makanya temukan harus di komunitas. Tapi kalau diajari, lebih banyak waktunya habis di 21 tempat gelap-gelap, bukan dari Tuhan. Tapi kalau udah datang si Ronald ke rumah si Ati, betul nggak? Tante ada Ati nggak? Tantenya bilang, Ronald, Ati ada, masuk Ronald. Gitu ketemu sama si Atinya, Ronald bilang, Shalom Ati, Shalom kata Ati saudara sama Ronald. Ya, Ronald langsung bilang, Ati, mari kita buka Mazmur 1 sampai 150, betul nggak? Itu paten tuh. Bilang sama samping kiri kanan. Itu indikator bagus tuh bilang. Haleluya. Bilang sama samping kiri kanan, kayaknya khotbahnya sesat ini bilang. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan? Sama-sama katakan haleluya. Nah, saudara, saya dikasih satu tema, ikutin saya tolong PowerPoint ya. Saya dikasih satu tema saudara, yaitu restoring your heart. Dalam hubungannya kepada saudara kesehatan mental. Saya mau berkata kepada saudara begini. Tadi saya katakan ada banyak orang yang mau direstorasi, tapi nggak mau saudara membukakan daftar restitusinya, betul nggak? Makanya iblis bilang gini, gak apa-apa nangis, gak apa-apa altar call, gak apa-apa dipanggil maju aja, tapi nanti pulang tetap simpan daftar restitusinya. Saya gak terlalu pendeta yang suka sebenarnya altar call, tahu gak kali? Makanya di depan saya buat, di belakang gak lagi. Di depan nanti tanya jawab aja, biar lu puas. Ngapain jatuh, muntah, mencret, apa segala macam, betul gak bertobat, betul? Gak ada gunanya. Karena nggak kita bukakan, makanya iblis katakan begini, pelayanan ke gereja, tapi kamu tertutup. Ini bukan masalah introvert, ekstrovert, atau ambivert, atau ambeien. Saudara, bukan masalah itu, saudara. Nggak ada yang salah sama introvert, sama ekstrovert. Selama saudaraku yang kasih itu digunakan dengan baik. Bahkan ambivert, ada saudaraku yang ngekasih plus minusnya. Nah, saudara perhatikan baik. Makanya saudara, ternyata begini saudara. Hati yang tidak direstorasi akan saudaraku yang kasih mempengaruhi yang namanya apa? Mental saudara. Nangkap? Sampai sini? Nangkap? Haleluya. Makanya Alkitab berkata begini. Sama-sama baca. 2-3 ya. Yang sama-sama dengan keras. 2-3 ya. Yang terutama sekali. Jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi apa? Segala sesuatu dalam hidupmu. Ini terjemahan firman Allah yang hidup, bukan terjemahan baru. Terjemahan firman Allah hidup. Saudara, saya mau bacakan kepada saudara. Ya, yang terutama sekali. Berarti kalau Alkitab berkata yang terutama sekali, saudaraku yang kasih perhatikan. Kenapa harus hati saudara yang kita jaga? Karena ini adalah ruang kendali yang bahasanya dikatakan adalah topos. Topos itu pikiran dan hati. Ruang kendali, betul nggak? Satu ketika ada bapak-bapak satu keluarga berangkat dari Bandung, ini cuma cerita ya. Berangkat dari Bandung naik mobil yang bagus dan terbaru. Di jalan tol saudara itu ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya 2. Di jalan tol itu kebalik mobilnya, duas, mati semua. Polisi cek saudara, remnya bagus, setirnya bagus, saudara, klaksonnya bagus saudara. Kenapa mereka kecelakaan? Polisinya cek saudaraku yang kekasih, ya, polisinya cek. Mati semua, suaminya mati, istrinya mati, anaknya 2 mati. Yang tinggal hidup adalah monyetnya. Polisinya balik saudaraku yang kekasih, ya kan, ke Bandung.
Ditanya tetangganya bilang, mati semua Pak. Iya. Kami sama siapa mau tanya ini kejadiannya Bu? Polisinya bilang, wah monyetnya hidup nggak Pak? Oh hidup. Monyetnya ngerti bahasa Indonesia Pak katanya. Monyetnya ditanya saudara. Saudara, waktu ditanya monyetnya bilang gini, polisinya bilang gini, iya kan? Bapak di mana yang berkumis? Bapak. Monyetnya bilang, mabok ternyata sambil nyetir. Pantasan saudara mati, betul nggak? Terus monyetnya saudara tanya polisinya, istrinya di mana? Tiba-tiba monyetnya bilang, ternyata lagi touch up. Saudara, lagi skincarean saudara. Ya, polisinya tanya lagi monyetnya, anak-anak di mana pada satu yang dua? Tiba-tiba saudara monyetnya bilang, saudara sama polisi, main om pimpah. Pantasan mati semua. Polisinya penasaran. Bapaknya mati, istrinya mati, anaknya 2 mati. Polisinya tiba-tiba tanya monyetnya, kamu di mana? Monyetnya bilang, monyetnya yang nyetir saudara. Haleluya. Bilang sama samping kiri kan, jangan monyet yang nyetir hidupmu bilang. Betul nggak? Nangkap saudara? Nangkap saudara? Saudara, siapa yang mengendalikan hidup kita saudara, itu akan terjadi kepada kita yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, betul nggak? Kalau Tuhan yang kendalikan kita, makanya dikatakan ruang kendali adalah topos, di mana pikiran dan perasaan kita yaitu hati. Kalau rusak ruang kendali kita, maka habislah kita. Makanya saudaraku yang kekasih, kalau diserang satu negara, pertahanannya dulu saudara. Betul saudara? Saudara lihat. Kamu lewat deh, lintas-lintas kamu naik sepeda saudara atau naik motor saudara dari depan istana. Kalau nggak ditembak ban motormu. Kenapa saudara? Itu dilindungi, betul nggak? Di situ saudara kepala negara kita saudara. Misalnya kita lewat-lewat di Mabes. Ke Mabes kita saudaraku yang kasih masuk tinggalkan KTP, betul kan? Itu saudara ruang kendali saudaraku yang kasih. Nah sama. Nah saudara, kenapa saudara? Tolong dibukakan, ikutin PowerPoint saya. Kenapa saudaraku yang kasih hati yang harus kita jaga? Yang pertama saya mau berkata karena itu adalah topos dan ruang kendali kita, saudaraku yang kasih. Yang kedua saya katakan, dikatakan Alkitab begini, jaga hatimu karena hatimu mempengaruhi sebagian besar hidupmu. Yang setuju katakan yes. Oh Tuhan, ampunkan mereka. Halo. Dia pengerja ya? Udah tolong dievaluasi Pak ya. Siapa? Enggak bercanda bos. Mungkin dia lelah. Saudara, segala sesuatu ternyata begini, kalau toposmu rusak, maka segala sesuatu hidupmu akan ditentukan. Toposmu siapa yang kendalikan kamu. Makanya Pak perlu direstorasi. Perlu apa? Ada restitusi. Saudara, berapa banyak di antara kita jago banget bikin daftar restitusi saudara malam tahun baru. Karena kita salah saudara. Ya, periodical evaluation itu bukan sekali setahun, betul nggak? Tapi saudara, Musa berkata day by day, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, betul nggak? Day by day, kita kadang-kadang kuartal atau yearly. Makanya lihat orang Batak. Semabuk apapun saudaraku yang kasih orang Batak, jam 12 pasti pulang malam tahun baru di rumah, betul nggak? Minta maaf loh suami sama istrinya. Mama, minta maaf mama. Itu jam 12. 12 lewat 10 marah lagi. Mana kopi? Makanya kalau udah mau Natal gini saudara, itu gereja full. Orang-orang dari Gede Tua saudara mabok langsung ke gereja, gak pulang ke rumah. Takut besok gak dapat tempat duduk. Tidur di gereja. Di depan terasnya. Di sana kan gak ada saudara office boy, betul gak? Gitu pagi-pagi dibuka pendetanya, saudara gerejanya, ada orang mabok. Pendetanya bilang, "Hei, ngapain kamu tidur di sini?" Orang maboknya melihat pendetanya dan berkata, "Salahkah kalau aku tidur di rumah bapakku?" Pendetanya bilang, "Apakah kamu Tuhan Yesus?" Orang maboknya ngelihat pendetanya dan berkata, "Bukan aku yang mengatakannya, tapi engkau yang mengatakan." Haleluya. Tiba-tiba datang polisi, saudara, pendetanya bilang, "Pak, bawa ini Pak, gari." Waktu digari dia, dibilangnya sama pendetanya, saudara, "Sudah tiba anak manusia disesah dan disiksa," katanya saudara. Saudara perhatikan, segala sesuatu. Katakan sama-sama segala sesuatu. Katakan sama-sama segala sesuatu. Berarti kalau kita nggak doakan tadi daftar restitusi itu akan merongrong kamu.
Siapa yang paling banyak tadi? Siapa yang satu daftar restitusinya? Coba angkat tangannya. Siapa yang satu tadi? Siapa yang dua? Siapa yang tiga? Harusnya masuk neraka tadi ya semuanya. Siapa yang paling banyak? Ada 5, ada 6. Daftar restitusinya ada 6. Keterbukaan awal daripada pemulihan, betul nggak? Bayangkan kalau nggak kita buka, kalau nggak kita doakan tadi. Iblis katakan apa? Nggak apa-apa, revival night. Betul nggak? Tinggal night-nya, revivalnya nggak, betul nggak? Halo, kenapa? Karena segala sesuatu. Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik. Kenapa saudara hati perlu saudaraku yang kekasih kita awasi? Karena saudara, ada 2 saudaraku yang kekasih, youth dangerous area. Yang pertama saudara, kita sering kalah dengan hasrat jiwa. Yang kedua, kalah dengan niat hati, betul nggak? Saya mau tanya, siapa yang punya motor sini? Angkat tangannya, laki-laki. Angkat tangannya. Sudah menikah bro? Belum? Sudah, haleluya. Ya? Punya pacar kan? Ya, calon istri kan? Kalau malam minggu kan kita cuci motor kita, betul nggak? Niatnya bagus nggak? Sampai karena bagusnya niatnya, kalau hujan dia mau ngapelin ceweknya, ada becek, diangkatnya motornya, betul nggak? Saking bagusnya niatnya. Ke depan bro. Atau jangan kamu. Dia aja deh, pinjam dulu ya, bro, nggak apa-apa ya, pinjam. Saya angkat motor saya kalau ada becek karena mau jumpai saudara si Machen ini. Nah saudara, sampai di rumahnya saudara, lihat baik, bagus banget niat saya. Makanya bukan gak boleh pegangan tangan. Setelah pegangan tangan, hasratmu gak kuat, betul gak? Bagus gak niatnya dari rumah? Bagus. Setelah sampai rumah udah ngelihat saudaraku yang kasih lihat, hasrat jiwa mudanya bergelora. Makanya ini jadi dangerous area daripada anak-anak muda. Kita sering jebol di sini. Saudara perhatikan baik, betul nggak? Sering kan, saudara? Aku nanti sampai rumahnya, kami sharing-sharing ayat bagus banget khotbah kemarin apa? Kesenggol saudara, betul nggak? Kamu nggak kuat loh. Gitu kesenggol, perempuannya lari saudara. Nangkap nggak? Yang laki-lakinya kegeeran, ambil kacang, makin dilempar lagi. Kamu lari, lempar, lari dia, ya kan? Padahal dia mengatakan saudara, kejar ladaku kau kutangkap, kau kejar lagi saudara. Nangkap nggak? Ya kan? Kalau laki-lakinya juga larinya gini, perempuannya larinya gitu, bilang sama-sama samping kiri kanan, bencong bilang. Saudara perhatikan baik. Nah saudara silakan dulu. Mamang namanya Machen nih? Oh enggak ya, oke. Nah saudara perhatikan baik. Ternyata saudaraku yang kasih Alkitab berkata begini, sama-sama baca 2, 3 ya. Nikmatilah, keras 2, 3 ya. Nikmatilah, hai pemuda, bergembiralah. Terus penuhilah segala apa? Laksanakan semua niat hatimu. Tetapi ingat, Allah yang di surga kelak mengadili tindakanmu semua. Ini terjemahan daripada bahasa Indonesia masa kini. Tuhan gak pernah melarang kita, hello guys. Gak pernah melarang kita menikmati masa remaja, masa muda kita. Ya, tapi sering kita kalah di mana saudara? Di niat hati dan hasrat jiwa. Saya kalau ke penjara ketemu sama anak muda Niko, saya tanya masalahmu apa bro? Narkoba atau seks bebas atau memperkosa atau membunuh. Tahu nggak saudara penyebabnya apa? Dimulai daripada apa? Ini. Salah niat hatinya, tak terbendung hasrat jiwanya, betul nggak? Cek deh, semua anak-anak muda yang masuk penjara. Makanya lihat saudara, puji Tuhan masih dia masuk penjara ketahuan. Daripada saudara pengadilan Tuhan, betul nggak? Dia mempertanggungjawabkannya. Ada pengadilan Tuhan. Tuhan berkata begini, nikmati. Tapi tetap terkawal yang namanya segala sesuatu yang namanya hati. Makanya perlu direstorasi. Nah saudara, nah lihat baik saudara. Makanya aktualisasinya apa? Saudara, ya hasrat dan niat hati yang gak terbendung. Maka saudara aktualisasinya perhatikan baik. Makan narkoba dan segala macam. Adik-adik perhatikan saya. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya. Jangan saudara bilang gini, ih bagus banget tadi khotbahnya loh. Kita jahat-jahat dulu nanti jadi pendeta. Gua colok mata loh. Kelas 6 SD saya udah kena ganja. Kelas 4 saya udah merokok saudara. Karena saya lihat bapak saya megang mancis sama megang rokok Dunhill. Bapak saya ganteng. Saudara gak percaya? Lihat aja anaknya. Waktu dia megang rokok mancis saudara perhatikan baik ya, hati-hati ya. Ada pengajaran-pengajaran sekarang kekristenan bukan bicara tentang moralitas katanya. Yes, betul. Betul ya.
Tapi saudara, bagaimana kita kalau nggak berubah, saudaraku yang kekasih, kehidupan lama kita? Makanya saya nggak setuju, saudara, ya, kalau bicara tentang restorasi hati, saya nggak setuju dengan bahasa namanya kalibrasi dan saudaraku yang kekasih, ya, saudara, yang namanya apa? Tera ulang, betul nggak? Saudara, kalibrasi itu saudara prosesnya, ya, Yesus itu main, saudaraku yang kasih, di mana? Hati yang lama, hati yang baru, manusia lama, manusia baru, nggak ada di tengahnya, saudara, betul nggak? Jadi saudara sekarang yang kecewa, yang luka, saudara yang hancur, minta hati yang baru. Ada sekarang khotbah-khotbah tentang kalibrasi. Bilang sama samping kiri kanan, saya yang tahu kalibrasi saudara itu mobil Panther solar, betul nggak? Tahu saudara? Saudara tahu? Kelas 6 SD saya udah kena ganja, udah tahu seks bebas, saudara. SMP saya sudah jual ganja. SMA saya sudah bandar narkoba, saudara. Sekolah pindah-pindah, 3 bulan di sana, 3 bulan di sini. Makanya sampai sekarang bingung reuni di mana. Pindah-pindah, saudara. Kuliah saya hancur. Satu ketika, saudaraku yang kekasih, saya transaksi ganja di satu pulau. Teman saya ditangkap, saudara. Dan saudaraku yang kasih, teman-teman yang lain semua ditangkap juga. Saya nggak DPO, saudara. Saya batalkan transaksi, kami terbang, kami nyebrang. Dan saudara, memang itulah saudaraku yang kasih, bodohnya penjahat-penjahat ini. Saudaraku yang kasih udah dalam tekanan seperti itu. Larinya saudaraku yang kekasih bukan ke gereja, saudara. Kalau ke gereja kan polisi nggak tahu, betul nggak? Ini saudara larinya tempat saudaraku yang kasih PSK juga, betul kan? Saudara lihat. Dan di situ sudah kumpul saudaraku yang kasih perampok-perampok mau ngerampok. Bukan ngerampok dompet bapak-bapak. Ngerampok saudaraku yang kasih perampok besar. Dan tim saudara balap saya dulu adalah saudaraku yang kasih perampok-perampok. Tapi saya nggak pernah melakukan itu, puji Tuhan. Bagi saya saudara mencuri dan segala macam itu saudara, ya, lebih bagus saya saudara main tante-tante dulu, saudara. Semua dosa saya lakukan. Lihat baik, saudara. Saudara, sampai satu ketika habis saya transaksi, teman saya ditangkap, saya terbang, saudara, ke Jakarta. Abang saya, saudara, adalah pendeta gereja Grogol samping rumah sakit jiwa gereja Batak itu. Tinggal saya di situ. Istri saya sama papanya bergereja di situ. Waktu pertama kali ketemu, istri saya lihat saya lihat dia, langsung kami nyanyi. Bunga-bunga di mana-mana, nangkap nggak, saudara? Langsung saudara, ya, ada saudara benih-benih kasih, saudara, ngedate lah kita di dalam komunitas circle kita, yaitu pemuda-pemudi gereja. Saudara, dan dengan perjuangan yang dahsyat karena mama papanya saudara orang-orang sekolah, saudara, maka dengan perjuangan dahsyat, saudara, saya harus juga sekolah dan segala macam. Bukan persyaratan, tapi orang tuanya mau saya sama-sama maju dengan mereka. Saya struggle. Dengan pertolongan dia, saudara, satu ketika, karena rumahnya mertua saya di belakang Citraland, ada di sana GBI Rem namanya dulu, saudara. Tiba-tiba istri saya bawa ke sana, WL-nya bilang, saudara, Bapak Ibu, kita akan mengadakan satu pertandingan nyanyi. Saya kagum banget dengan pengkhotbah-pengkhotbahnya. Ada pengkhotbah-pengkhotbah besar, saudaraku yang kasih. Ganteng-ganteng, keren-keren, cerdas-cerdas. Saya pikir satu ketika bisa nggak saya seperti mereka nanti, ya. Tiba-tiba WL-nya adik-adik bilang gini, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengadakan pertandingan nyanyi. Ini yang saya bilang, adik-adik. Cewek saya, pacar saya yang jadi istri saya sekarang bilang, Bang, kamu kan bisa nyanyi, ikut Bang. Itu indikator, kalau kamu semakin diajak maju, itu cowok dari Tuhan. Tapi kalau nggak semakin maju, berarti bukan daripada Tuhan. Tahu? Sambil saya kuliah, ikutlah saya pendek cerita nyanyi, saudaraku yang kasih. Tahu saudara? Saudara, sampai sekarang pialanya masih ada. Salah satu pemenangnya adalah saya, saudara. Haleluya. Haleluya. Iya kan? Haleluya. Nggak tepuk tangan saudara yang di belakang nggak apa-apa. Cemburu kau kan? Tahu saudara? Tahu saudara? Dan pelan-pelan saudaraku yang kasih, pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi cerdas-cerdas, ganteng-ganteng. Rata-rata saudara-saudara, adik-adik sekarang, halo, rata-rata gereja mereka sudah saya jalani untuk saya sharing firman Tuhan di sana, saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dimulai daripada restorasi hati. Karena apa saudara? Zona dan area. Saudara, saya tinggalkan ini. Kekristenan bukan masalah saudaraku yang kekasih moralitas. Yes, tapi Alkitab berkata begini. Galatia 4:8-9. Rasul Paulus berkata, apakah kamu lebih baik setelah mengenal Allah daripada sebelum mengenal Allah? Apakah kamu kembali kepada roh yang lemah dan miskin? Kita bisa nyanyi saudara. You are Yahweh.
You are Yahweh. You are Yahweh Alpha and Omega. You are Yahweh Alpha and Omega. Bisa kamu nyanyi gitu karena apa? Lagu hanya dihafal. Tapi hatimu saudaraku yang kasih bukan menghambalkan nada. Membawa engkau kepada perubahan. Amin saudara. Ya setuju katakan yes. Ya setuju katakan yes. Tinggal semua. Kalau kita nggak bisa setia kepada perkara-perkara yang kecil. Bagi saya saudara, narkoba perkara kecil. Karena apa saya katakan perkara kecil? Hello, obat narkoba nggak ada. Yang mengobati narkoba apa? Keputusanmu bertemu. Yang namanya encounter dengan Tuhan. Experience, berjumpa pribadi, punya pengalaman pribadi. Karena apa saudara? Narkoba nggak ada obatnya. Yang memutuskan siapa? Kamu. Makanya kita saudaraku yang kasih punya free will diberikan Tuhan. Kita bukan manusia remotan, bukan fatalisme, boneka. Saudara perhatikan baik. Tinggal saudara. Kalau kamu gak bisa meninggalkan rokok, saudaraku yang kasih. Saya sekarang ditawari mau minum bir apa segala macam, 0% dan segala macam. Saya gak mau saudara. Karena apa? Saya katakan itu kehidupan lama saya. Apa saudara? Saya mau berkata. Apa impactnya saudara? Impactnya saudaraku yang kasih. Kalau kita saudaraku yang kasih gak beres hatinya. Yang pertama, maka kita akan menjadi orang-orang yang memberontak. Betul gak? Pemberontakannya apa? Ini. Seks bebas dan segala macam. Saudara marah. Ngamuk saudara. Adik-adik coba perhatikan saya sebentar boleh? Perhatikan saya sebentar. Kita dihebohkan saudaraku yang kasih dengan berita bulan-bulan ini. Ya, yang masif saudara. Betul gak? Anak seorang pendeta. Betul gak? Lompat dari lantai berapa? Betul kan? Gak kuat saudara. Kesaksian bapaknya itu sekarang saudara jadi berkat. Dalam kedukaan mereka, bapaknya juga jadi berkat. Karena apa? Banyak sekali bapak-bapak sekarang dicelikkan matanya. Harus mendengarkan anak-anaknya. Apa yang kurang saudaraku yang kekasih dengan satu band yang namanya One Direction. Betul gak? Halo ya, satu personilnya mati betul gak? Di hotelnya sendiri loh. Dia lompat dari lantai berapa itu? Ya, saya guyon saudara, saya bilang, dia nggak percaya hukum gravitasi, betul nggak? Saudara? Saudara siapa yang nggak kenal Elon Musk saudara? Satu ketika Elon Musk saudara kongko-kongko saudaraku yang kekasih, ya, sama teman-temannya. Elon Musk cerita saudara bagaimana dia dengan keluarganya. Elon Musk saudaraku yang kekasih punya istri 4, 12 anaknya. Salah satu anaknya adalah transgender. Ya saudara? Waktu bapaknya kongko-kongko dan bersaksi bapaknya, anaknya yang transgender katakan begini sama teman-teman bapaknya, bohong nih bapak. Sebenarnya bapak nggak sebaik itu. Apa yang kurang dengan Elon Musk? Negara kita saudaraku yang kasih adalah negara nomor 3 fatherless. Bapaknya ada saudaraku yang kasih tapi nggak berfungsi. Mungkin di antara engkau ada yang nggak saudaraku yang kasih, yang tidak merasakan fungsi papamu. Makanya kita memberontak saudara. Lihat baik, dulu saya pembalap saudara, pulang jam 2 pagi saudara, bapak saya udah tidur. Besok saudara yang kasih saya bangun siang, gak ketemu lagi dengan bapak saya. Kapan kami ketemu saudara? Satu atap tapi gak pernah ketemu, ketemunya malam tahun baru. Nah saudara, kalaupun ketemu hari libur saudara pas makan, aduh nangis ini saya. Dipukul saudara saya, anjing, babi, makan dulu kerjamu. Sakit saudara. Marah saudara, saya memberontak. Larinya kemana saudaraku yang kasih? Larinya saya kemari. Mungkin kamu gak lari kemari, tapi hatimu sekarang uring-uringan, betul? Papa, jahat banget Papa. Atau kalau ada istri-istri di sini dulu enak banget waktu pacaran papi. Nyanyi kita enak banget dulu, betul gak? I worship you, Jesus, I worship you. Kenapa sekarang saya itu? Saya masude, saya mahola nau nagabe korbanmu. Mari suang, ari manang tiki, sude alani, ngingi palsu mi. Katanya betul gak? Tahu ngingi palsu, gigi palsu, betul gak? Nah saudara lihat baik. Saudara perhatikan saya mau berkata kepada saudara, impactnya apa? Memberontak. Makanya kamu saudara kalau disuruh gak mau lagi. Yang berikutnya apa saudara? Lihat baik. Ada yang namanya youth and shit. Anxiety. Betul gak? Makanya saudara ada istilah YOLO. Ya kan? Ada FOMO. Ada saudara JOMO. Ada FOMO. Ada depresi. Ada galau. Ada cemas. Bentuk pemberontakan. Betul gak? Beda-beda bentuk pemberontakan kita bro.
Ada yang standing saudara pakai motor ban depan. Saudara jatuh, betul nggak? Pemberontakan. Ya, ada saudara yang coba-coba sekarang ngangkat ban belakang, mati. Itu nggak wajar, bilang sama samping kiri. Lu tahu nggak wajar lu angkat ban belakang motor lu. Yang depan aja nggak wajar, apalagi belakang, betul nggak? Kan itu ngeberontak, betul kan? Betul nggak saudara? Saya mau tanya sama adik-adik perhatikan baik. Ada yang salah dengan saudara statement YOLO nggak? Apa singkatan YOLO saudara? Hidup cuma. Nah, kalau kamu tahu hidup sekali, jangan main-main dong. Betul nggak? Tapi kan ada orang bilang gini, yang nggak tahu firman. Karena hidup sekali, gua mantapin ini. Gua hancur-hancurkan hidup gua. Itu prinsip gua dulu. Ya. Mudah hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Makanya orang Batak bilang, mate maho. Enak aja saudara, kapan kerjanya? Saudara terus ada apa lagi saudara? Ada FOBO. Ya, saudara, terus ada yang namanya saudara FOMO. Saudara takut merasa tertinggal. Makanya ada sekarang perempuan-perempuan hati-hati adik-adik. Iya kan? Hati-hati. Karena gak bisa beli iPhone saudaraku yang kekasih. Mau saudaraku yang kasih sama yang namanya sugar daddy. Nah, hanya karena iPhone. Harusnya saudaraku yang kasih apa saudara? Ada satu lagi namanya JOMO. Katakan JOMO. Joy of missing out. Tetap enjoy dan uktu meski tidak mengikuti tren. Perhatikan baik. Adik-adik coba perhatikan. Kalau saya katakan tadi, saya saudara anak saya yang satu kuliah di UPH, yang satu sekarang saudaraku yang kekasih ada di Jerman, yang satu sekarang udah dokter. Di kepala kalian semua pasti saya orang kaya, betul gak? Puji Tuhan. Karena kapstok saya memang ningrat, betul gak? Tapi sejujurnya gak seperti yang kamu bayangkan itu keuangan kami. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tahu kamu anak saya Casey ya, yang sudah dokter sekarang. Kebayang gak? Uangnya pas-pasan, sekolahnya tempat anak konglomerat. You know singkatan UPH, uang papa? Tahu saudara? Ngopi sama anak konglomerat. Dia pintar dan cerdas, saudara, cerdik dan berhikmat. Kocok kopi dari rumah, masukkan ke tumbler namanya. Tulisannya Starbucks. Ngumpul sama anak-anak itu dan dia bisa mempengaruhi anak-anak orang kaya itu. Kenapa saudara? Tidur kadang-kadang di rumah saya. Kenapa saya tahu mereka orang-orang anak konglomerat? Karena diantar supirnya. Waktu belum dibangun rumah kami waktu SMA Global Prestasi School dia. Anak-anak saudara kadang-kadang nginap di rumah kami atau main-main seharian. Saya bilang, sayang itu anak-anak orang kaya masuk ke kamar kamu. Nanti kurang udara mereka mati pula saya bilang. Kamarnya panas banget, betul gak? Nyaman di rumah. Saya mau tanya sama saudara. Kenapa saudara mereka bisa nyaman? Lihat baik saudara. Karena apa? Karena ada yang namanya saudaraku yang kekasih. Wibawa ilahi saudaraku yang kasih. Perhatikan baik. Betul gak? Waktu kemarin saudara COVID, Kesia punya mobil. Kalau kuliah, setiap Jumat dia berangkat, setiap Jumat dia pulang ke Bekasi. Papanya gak ada pemasukan. Adiknya cita-citanya chef. Mereka bikin cookies. Kakaknya bikin flyer, adiknya bikin cookiesnya. Dijual bersama-sama dan itu bisa untuk saudara operasional kakaknya. Ada yang malu? Kenapa dia nggak malu? Karena gambar dirinya pulih, betul nggak? Saya mau berkata kepada saudara. Makanya orang-orang seperti ini saudara, yang rusak apa? Adalah saudara lihat baik, apapun yang didengarkan. Kenapa altar call tadi pertama? Kenapa saya angkat daftar restitusi? Karena begini, kalau kamu masih mempertahankan daftar itu dalam hidupmu, maka yang ada adalah mental block. Khotbah apapun saudara, kamu akan katakan, nah sebodoh ting, betul nggak? Mental block. Apalagi pengkhotbahnya gak terkenal kayak saya. Kalau yang terkenal mungkin kamu respon, betul gak? Udah ganteng terkenal lagi. Ini udah jelek gak terkenal lagi, betul gak? Nah gak saudara? Mental block. Apa saudara? Sebuah kondisi di mana otak seolah terhambat untuk mengakses kreativitas, motivasi, serta produktivitas. Mental. Kekuatan mental sangat penting karena itu berarti kamu menang atau kalah dalam pikiran. Nah gak saudara? Kalah atau menang, tentukan mental. Saudara. Kita perlu berubah. Risky to change, riskier not to change. Berubah itu beresiko, tapi lebih beresiko kalau tidak berubah. Thomas Alva Edison berkata begini saudara. Keberuntungan adalah pertemuan dua kata bersaudara, kesempatan dan kesiapan. Tuhan memberikan kesempatan, tapi kamu siap gak?
Albert Einstein katakan begini, kegilaan sama dengan mengulangi hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kamu terus pahit, betul nggak? Tuhan, inilah hidupku, betul nggak? Tapi kepahitan disimpan terus, kecewa disimpan terus, sakit hati disimpan terus, saudara. Orang yang ngebully saudara di otak terus, kamu katakan gitu, gua kaya nanti, gua cabut kuku lo. Kamu dendam dan segala macam. Gimana kamu mau maju? Setengah hari kamu pakai otak kamu, saudaraku yang kasih, untuk mikirkan balas dendam. Cuma setengah hari belajar, maksimal gak? Maksimal gak? Gak maksimal, dengarkan baik. Karena apa? Mental mempengaruhi. Penyebabnya apa, saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Ada gambar diri yang rusak, pengalaman buruk, betul gak? Ada saudara lingkungan yang buruk, referensi yang buruk, pendidikan yang buruk. Tahu nggak kenapa saya buat pendidikan yang terakhir? Karena apa, saudara? Dimulai daripada gambar diri yang rusak. Kamu akan bergabung, kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu pahit. Lihat baik, iblis akan mempertemukan kamu sama yang kecewa, sama yang akan sakit hati, sama yang pahit. Betul nggak? Disatukan supaya lagunya sah. Nggak ada, saudara, orang kepahitan, saudara, lagunya, saudara. Betul nggak? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Enggak. Betul nggak? Lagu orang pahit itu apa, saudaraku yang kekasih? Pokoknya apa? Lagunya pokoknya pembunuhan aja, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Enggak, saudara. Pokoknya lagunya balas dendam. Seperti Yesus tidak pernah berubah, aku pun tidak akan pernah berubah. Halo? Jadi pendidikan. Diberkati hari ini, yang diberkati berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Nah, saudara, gejalanya apa, saudara? Makanya mulai suka mengeluh. Yang hatinya gak beres, saudara. Terus apa? Konflik batin, memiliki virus perusak. Yang satu bilang sama yang satu begini, cuma lu doang yang tahu tak ya? Itu Pak Gembala kita, Pak Gatot tuh. Nah, Itaknya bilang lagi ke seberang sini, saudara. Cuma Koko doang yang tahu ya. Kok si Ita itu walau. Nah enggak? Virus perusak. Saudara, lihat. Haleluya. Terus apa, saudara? Konflik batin. Kenapa dia menjadi kesepian, saudara? Orang kesepian itu keputusan, betul enggak? Dan juga pilihannya kesepian. Bayangkan di Jakarta yang kepanasan, dia kedinginan, betul enggak? Rame banget di Jakarta dan macet, dia kesepian. Sendiri lagi. Temannya bilang, gila lo sendiri. Rame banget nih, betul gak? Roxy Mas bro. Nah enggak, saudara? Kenapa, saudara? Konflik batin. Dia lewat, saudaraku yang kekasih, gak ditegur temannya. Dia bilang, gua gak ditegur kan? Bukan gak ditegur kamu, gambar dirimu rusak. Kamu bukan gak ditegur. Temanmu baru ganti kacamata -4. Lu gak dilihatnya. Kan? Gak ditegur kan? Gambar diri, konflik batin. Terus apa? Diam, apatis, menarik diri. Sembunyi terus. Saya pernah bicara sama seorang pemain saksofon. Saya bilang, bro, alatmu ini unik saksofon, betul gak? Saksofon itu biasanya ngisi part-part yang kosong, dia isi, betul gak? Harus maju ke depan. Dia bilang gini, enggak pak, aku gak seperti bapak mau maju ke depan. Aku itu mau, ya kan? Aku itu gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Langsung saya bilang ini, setan kau. Betul gak? Nah gak, saudara? Menarik diri. Makanya kesepian. Itu adalah ciri daripada orang yang apa? Loneliness. Siapa yang mulai merasakan, saudara? Kamu mengatakan begini, khotbah ini kok persis ya? Bilang sama samping kiri kan Bapak itu udah duluan. Saya duluan. Kamu pikir kadang-kadang di gereja kamu aman banget, prestasimu bagus. Kalau yang punya prestasi, ada yang gak suka sama kamu. Makanya lihat, kalau kamu punya cowok yang baru pacaran, ya, yang perempuan-perempuan, kamu posting cowokmu, saudara, langsung kamu katakan, kamu bilang sama temanmu, lihat foto gua di posting cowok gua loh, jadi profile picture. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Kenapa saya bilang jangan bangga dulu? Karena foto kecoak pun ada di kaleng baygon, betul gak? Nah, saudara, jangan bangga dulu. Nah, saudara, haleluya. Saudara, saya mau berkata, lihat, loneliness. Saudara, belajar dari Yusuf. Yusuf cuma 2 yang membawa keberhasilan dia. Apa yang pertama, saudara? Dia memiliki yang namanya, katakan sama-sama, 2, 3 ya, exquisite mentality. Apa itu? Mental yang indah.
Yusuf saudara dimasukkan saudara ke dalam apa? Ke dalam saudaraku yang kekasih sumur. Saudara lihat baik, dia sabar, dia nyanyi saudaraku yang kekasih. Ya, selalu dia nyanyi apa? Ku terhubung denganmu. Dia tetap nyanyi saudara. Oh praise the name of the Lord. Tahu saudara mujizatnya? Yang memasukkan tangan, yang memasukkan saudaraku yang kasih dia ke sumur. Tangan itu juga yang mengangkat, betul gak? Lihat baik saudara. Saudara, dia memiliki exquisite mentality. Perhatikan, saudara dimanapun Yusuf saudara, di rumah Tante Potifar, saudara di penjara, dia saudaraku yang kekasih di mana? Dia saudaraku yang kekasih di rumah saudara yang namanya Firaun, dia disebut Zapnat Paneah. Berapa usia saudara Yusuf dibully? 13 tahun. Saudara dia menjadi Perdana Menteri berapa usianya? 30 tahun. Berarti berapa tahun adik dia dibully? 17 tahun. Bilang sama samping kiri, coba tanya-tanyakan ada hadapan. Berapa usiamu bilang? Berapa usiamu? Berarti kurangkan dengan penderitaan Yusuf. Sekian tahun lagi itulah kamu menderita saudara. Nangkap? Nangkap saudara? Nangkap gak maksud saya? Nangkap gak? Nangkap gak? Bro, berapa tahun usianya bro? 27. 27 dari usia berapa kenal Tuhan? 12. Oke, 4 tahun lagi penderitaanmu. Kenapa parameternya Yusuf? Yusuf berhasil. Tahu saudara yang memberikan namanya Zapnat Paneah? Bukan Tuhan, tapi siapa? Firaun. Apa artinya dikatakan saudara? Dia saudara diberikan nama Zapnat Paneah. Artinya ia memiliki kuasa seperti kuasa Allah atas hidup dan matinya seseorang. Gila enggak itu? Gila enggak bro? Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Apalagi satu lagi yang dipunyai Yusuf. Dia punya exquisite mentality. Dia tidak punya mental block saudara. Dia punya exquisite mentality. Waktu datang yang menyakiti dia, halo kamu yang terluka. Waktu datang menyakiti dia, dia katakan apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kamu dijahati teman kamu sekarang. Kasih dia kopi. Sekarang kan ada kopi saudaraku yang kasih. Kamu gak bisa beliin Starbucks. Beliin Starling. Halo. Yusuf menge-entertain mereka. Betul gak? Lo yang nyakitin gua tempo hari kan. Yusuf punya kapasitas loh. Paling enggak saudara gak usah membunuh lah. Buat susah aja saudara, betul enggak? Dibuat sariawan lidahnya. Yusuf enggak membuat itu saudara. Lihat baik. Dia menentukan mati dan hidupnya seseorang. Yusuf punya exquisite mentality. Katakan sama-sama exquisite mentality. Katakan exquisite mentality. Katakan exquisite mentality. Sama-sama 2, 3 ya. Yang kedua, apa dipunyain Yusuf saudaraku yang kasih? Sama-sama katakan extra kind heart. Apa? Kebaikan hati yang lebih. Waktu orang datang, saudara yang menjahati dia berkata begini. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan perkataannya. Dia memiliki hati yang luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini saudara? 2 ini yang dimiliki Yusuf. Dia tidak mencoba-coba menggantikan Allah. Dia mengampuni. Dia menjadi solusi bagi ketakutan orang lain. Penanggung bagi orang lain. Perkataannya menghibur, menenangkan hati orang lain. Saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada saudara. Saudaraku yang kekasih, bagaimana cara kita saudaraku yang kekasih? Perhatikan baik ya. Bagaimana cara kita? The key for restoring your heart. Bagaimana cara merestorasi hati kita? Adik-adik perhatikan baik. Apa? 3 ini. Belajar dari 3 generasi waktu. Apa aja saudara? Lihat baik. Masa lalu, sama-sama katakan. Sekarang. Dapat apa hari ini? Dapat apa? Coba pegang dadanya yang sakit hati. Bilang sama yang menjahati kamu. Tuhan mengampuni, aku mengasihi kamu dengan agapau. Tuh saudara, itu yang kamu dapatkan sekarang. Udah tahu belum masa depan? Adik-adik, siapa di sini yang masih SMU? SMA ada? SMA? SMK? Halo? Jam 10 pagi kamu main-main di Roxy, di depan itu kamu kelenang-kelenong ke sana, pakaian baju seragam sekolah. Saya udah bisa ngelihat video kamu jadi apa kamu ke depan. Karena saya udah duluan, betul gak? Jadi apa? Sebenarnya masa depan kita bisa dilihat dari sekarang, betul gak? Dan berarti bukan karena caranya. Cara kamu menyembah Tuhan pun saudara bisa kelihatan sebenarnya. Kamu itu serius gak ikut Tuhan, betul gak? Anak saya, saudara yang di Jerman, bagaimana cara saya mengawasi dia? Saya nggak punya uang untuk saudara,
belanjakan untuk saudara menyewa bodyguard. Beda waktu kita sama Jerman 6 jam. Jadi saya tidur tiap malam saudara, yaitu jam 12 sampai setengah 1 malam. Baru kami doa. Tiap hari saya doakan anak saya yang dokter saudara. Kamu harus excellent sayang. Kalau ada orang yang sakit, jangan langsung disuntik dulu, lihat dulu, doakan dulu. Kalau dia nanti sembuh, yang dia ingat bukan jarum suntikmu dan merek obatnya, tapi apa? Yesus. Anak saya yang di Jerman, saudara, dia dapat uang saku, saudara. Anak saya juga yang dokter, saudaraku yang kekasih, dapat uang gaji, saudara. Digitnya lumayan. Dia pertama kali, saudara, dapat, saudara, gaji, saudara. Langsung dia tanya, berapa nomor rekening gereja kita? Saya tanya, kenapa nomor rekening gereja kamu tanya? Kenapa enggak barang baru apa ada di Uniqlo, betul enggak? Dia bilang, Pak, semua yang aku terima sekarang karena kasih karunia Tuhan. Aku dituntun Tuhan, waktu aku kembalikan persepuluhan, bukan tuntutan, tapi apa? Karena aku mengerti hatiku udah jamaah Tuhan. Lihat baik, adik-adik. Kenapa saya berbicara tentang uang? 1 Timotius 6 ayat 10. Rasul Paulus berbicara sama anak rohaninya. Siapa namanya? Timotius. Akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kamu nggak menang di situ, maka habislah kamu. Yang menggerogoti hati kita itu kadang-kadang apa sih? Wah. Kami nggak orang kaya adik-adik. Tapi anak saya saudara punya hati exquisite mentality. Mereka punya extra kind heart. Gampang banget saudara berbelas kasihan, compassion. Itulah modal mereka. Satu ketika kami makan saudara, balik dari Malaysia. Karena tiket kami dari Singapura ke Jakarta. Anak saya yang perempuan bilang, Papa aku menang kedokteran. Saya pikir saudara dia ambil 2 di Brawijaya sama di Unpad. Di mana satu sayang? Dia bilang di UPH Pak aku keterima kedokteran. Itu berdiri rambut saya. Itu makan di Singapura diajaknya saudara. Itu makanan enak jadi nggak enak saudara. Bagaimana caranya anak saya ini kuliah di UPH? Ya udahlah pikir saya. Jual mobil kamu kita bikin DP. Nanti di tengah jalan kita pikirkan lagi kuliahnya. Tahu saudara? Saudara. Berapa tahun sebelumnya saudaraku yang kasih saya pernah ngobrol kedai kopi sama seseorang. Ini kita nggak live kan bro? Nanti kesaksian-kesaksian yang nggak penting di-cut aja ya. Bapak ini bilang saudara, Pak anak bapak cewek cowok, yang besar cewek. Apa cita-citanya? Dokter. Mau kuliah di mana? Mau kuliah di Australia saya bilang. Kami bermimpi nggak tanggung-tanggung karena kami kenal siapa bapak kami saudara. Lu tukang sayur mama lu. Tukang gojek bapakmu, mimpi cita-citanya besar aja. Tapi yang harus satu frekuensi dan kehendak Tuhan. Kenapa saudara kami berjuang, saudaraku yang kasih untuk Kesia dokter? Karena dari kecil di kamarnya saudara, sama di HP-nya udah gambar dokter semua, betul gak? Dan udah mainan tuh. Bapak ini bilang, ya kan, oke Pak nanti kita carikan beasiswa. Tapi tahu saudara, tahun berganti tahun dan segala macam. Waktu kami makan di Singapura itu berarti udah 4 tahun, 5 tahun. Pembicaraan kedai kopi. Gitu sampai saudara di Jakarta saya kontak lagi bapak itu, kami kembali dari Singapura. Dan bapak itu susah banget ditemui. Waktu nggak bisa ditemui saudaraku yang kasih, bapak itu berkata, Pak saya udah jalan ini. Tempat titik kami bertemu saudara kami nggak ketemu. Tiba-tiba bapaknya bilang, apa yang bisa kita eksekusi? Pak ini harus dibayar ke UPH Pak. Karena UPH itu kalau nggak dibayar sekarang, bangkunya diambil, betul nggak? Tiba-tiba dia bilang, oke Pak, apa dulu yang bisa kita eksekusi? Sekian Pak jumlahnya yang bisa kita eksekusi. Langsung saudaraku dikasih beasiswanya. Sampai orang yang saya bawa saudara nyetirin saya berkata, Bang Royal, kalau Tuhan itu kerja segampang ini ya katanya. Iya saya bilang. Anak saya saudaraku yang kasih pada saat COVID kemarin, dia bilang, Pak aku mau sekolah Pak ke Jerman, sekolah chef. Bapaknya gak ada pemasukan. Saudara mereka jual kue, saudara cookies tadi yang saya katakan. Gak ada pemasukan, deposito kami gak ada. Saudara apa yang kami pegang udah habis semua saudara. Karena kami pikir cuma 2 minggu COVID, cuma 3 minggu, cuma sebulan. Ternyata 3 tahun, 2 tahun. Habis semua. Saudara kalau ada uang saya 2M, saya tahu saudara sekolah masak yang paling mantap di mana saudara. Namanya Cordon Bleu, betul gak? Betul gak? Di Australia atau di Jepang, betul gak? Kalau ada 2M. Tapi gak ada uang saya. Tapi saya ingat Ibrani 11 ayat 1 berkata begini saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kami masukkan dulu dia sekolah, saudaraku yang kekasih, yaitu sekolah bahasa, yaitu bahasa Jerman. Di mana? Goethe. Saudara, kita banyak saudaraku yang kekasih kadang-kadang punya iman. Tuhan, aku mau pergi ke Vietnam, Kamboja, Laos, Ketumbar, Merica, betul gak? Bahasanya gak tahu. Setelah kami sekolahkan dia di Goethe, saudara,
ada yang menawarkan beasiswa dan tidak kebetulan, adik-adik perhatikan baik. Dan gak kebetulan, salah satu saudaraku yang kasih jurusannya adalah chef. Dan dia berangkat ke Jerman, saudaraku yang kasih. Perhatikan baik saudara. Sekarang dia di sana beasiswa dan praktek saudara, praktek belajar. Dan saudara, rata-rata sebulan dia sekarang bisa ngantongi saudara uang 16 sampai 20 juta. Nah saudara, makanya saudara tiap bulan dia akan kirim saudara. Karena di sana tidak ada gereja, dia online saudara. Maka dia akan kirim saudaraku yang kekasih mengembalikan perpuluhannya saudara ke gereja kami ke Bekasi, saudaraku yang kasih. Lihat baik. Kenapa? Karena dimulai daripada hatinya saudara yang direstorasi. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Roma 8:37 dipegangnya, kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada engkau, kekhawatiranmu saudara, kekecewaanmu, sampah yang ada dalam hidupmu. Setan berkata begini, pelayanan gak apa-apa, tapi kecewa tetap, sakit hati tetap. Kenapa? Supaya kamu tidak maju saudara. Bapakmu tukang gojek, bapak kamu pengusaha, tidak menentukan saudaraku yang kasih engkau jadi apa. Yang menentukan apa saudara? Kalau kamu kenal dan bisa ambil hatinya Tuhan yang membawa engkau kepada destiny ilahi. Karena saya mau berkata begini, kalau memang orang kaya saja saudara yang anak-anaknya sukses, kenapa banyak orang kaya yang hancur? Kenapa kamu kecewa dengan keadaan orang tuamu? Kenapa kamu marah dengan papa? Pernah gak kamu tanya papa? Main musik? Keyboard? Pernah gak kamu tanya papa? Papa, perasaan papa gimana sih sekarang pak? Saya taman kanak-kanak saudaraku yang kasih. Keren. Saudaraku yang kasih ekonomi kami. Gitu saya SD saudaraku yang kasih bangkrut. Makanya nama saya Royal. Bapak saya join sama orang Chinese. Buka yang namanya perusahaan anggur obat cap Royal Lebah. Makanya wajah saya kayak agak Chinese. Lihat mata saya. Saya baru belajar sekarang. Saya gak pernah tanya papa saya. Papa apa sih masalahnya pak? Kenapa pukul saya? Dia ribet. Lagi bangkrut. Aduh nangis ya. Pikirkan anaknya 8. Yang tadi mama saya saudaraku yang kekasih tiap bulan dapat uang besar. 120 km saudara dari Medan ke Pematang Siantar. Dapat uang saudara. Tiba-tiba mama saya harus jual goreng pisang. Harus jual goreng singkong. Malamnya saudara harus jual duren. Jual duren tahu gak saudara? Itu gak bisa sampai jam 10 malam. Sampai jam 2 pagi kadang-kadang. Jam 4 pagi, ya saya udah tahu habis waktunya. Di sini timernya tumbler ya. Dua jam mama saya tidur. Karena jam 4 pagi, jam 2 selesai jual durian, jam 4 pagi harus ke pasar. Tahu saudara ngapain dia ke pasar? Ngambil buah yang reject. Bukan buah yang busuk. Yang dilempar dari truk reject, dia kupas saudara. Dan dia buat manisan. 8 anaknya, 2 pendeta, 6 perempuan saudara. Keren-keren semua. Pernah kamu tanya mama papamu? Kita kadang-kadang saudara kita pertahankan, kita sakit hati. Kita gak tahu keadaan mereka. Kita gak tahu perasaan mereka. Sama, kalau kamu gak tahu perasaan mama papamu yang tinggal secara fisik dengan engkau, bagaimana engkau mengerti perasaan Tuhan? Pernah kamu tanya saudaraku yang kekasih temanmu? Saya di gereja kami saudara, punya teman saudara. Ini orang kalau saya ngomong kenapa pedas sekali? Saya bilang sama dia, Pak kapan kita ngopi ya? Gimana sih perasaan kamu sama saya bilang. Clear saudara. Pernah gak kamu tanya yang ngecewakan kamu? Kita sering banget pakai firman kita katakan, kita akan baik kepada dia seperti memberikan bara api di atas kepala. Kamu sering salah bilang firman itu. Ya udah kalau mengampuni, jangan berikan bara api lagi, betul gak? Kita mau kadang-kadang kita mengampuni, tapi kita doakan orang itu rusak, betul gak? Tuhan, aku ngampuni dia sih Tuhan. Aku udah mencintai, menyayangi dia Tuhan. Tapi aku tahu Engkau lebih cinta, lebih sayang sama dia. Ambil dia Tuhan, betul gak? Pernah kamu tanya papamu? Pernah kamu tanya temanmu? Hari ini mari kita koreksi hati kita. Karena sampah itu kamu pertahankan, maka saudara mentalmu akan rusak. Baik teman-teman, adik-adik, kita sudah
melewati satu hari dari pagi, siang sampai sore hari ini. Saya sendiri juga sangat diberkati dan saya berkali-kali harus meneteskan air mata karena terharu dan tersentuh. Dan saya yakin percaya pasti kita semua yang hadir di sini juga bukan hanya terharu, tapi juga tersentuh. Dan ingatlah akan hari ini. Jadi mulai hari ini lupakan yang lalu, lupakan yang tidak baik, lupakan yang buruk, dan kita hidup mulai sekarang sampai ke depan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup rangkaian acara kita Holy Party 3.0 ini. Dan saya akan berdoa dan akan juga berdoa berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tidak sia-sia kami datang. Yang pagi, yang siang, yang pagi sampai siang. Yang siang dan yang sore, dan yang pagi sampai sore ya Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami terima hari ini, itu menjadi pegangan bagi hidup kami. Menuju masa depan kami yang gilang gemilangnya Tuhan. Yang lebih baik Tuhan, daripada hari ini dan hari kemarin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang kami kasihi. Bahkan juga yang pernah kami benci ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih, acara kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun juga yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada.